Selamat malam saudara, Maluku Antar Nusa kembali menjumpai Anda edisi hari ini Minggu 16 Oktober 2016. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak dan ikutilah kilas berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Speedboat terbakar, 4 penumpang meninggal dunia, 2 lainnya hilang. Membumikan ekonomi syariah di Maluku. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini dan ikutilah berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Empat orang penumpang meninggal dunia dan 2 lainnya dinyatakan hilang akibat terbakarnya speedboat Bintang Fajar tujuan Jailolo, Halmahera Barat menuju kota Ternate, Maluku Utara. Insiden ini terjadi Sabtu sore saat speedboat Bintang Fajar telah meninggalkan pelabuhan Jailolo sejauh 1 mil. Keempat penumpang yang meninggal dunia yakni Rosalina Soamole 33 tahun, guru TK Pertiwi Gusafa, Nikolaus Tameti 56 tahun, Basri Rajaki 87 tahun, warga Ternate, dan Yamin 40 tahun yang bersama anaknya Junain berumur 2 tahun yang hingga kini belum ditemukan. Penumpang lainnya yang masih dalam pencarian adalah Aditya Husada 25 tahun. Speedboat naas ini mengalami kebakaran saat meninggalkan pelabuhan Jailolo sekitar 1 mil laut, diduga akibat arus pendek karena ada percikan api dari mesin. Api yang membesar langsung membakar speedboat Bintang Fajar di bagian belakang mesin. Akibatnya puluhan penumpang langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Dalam kejadian ini terdata sebanyak 41 orang penumpang yang tercatat di manifest. Korban yang selamat kini tengah menjalani pemeriksaan di RSUD Jailolo Halmahera Barat. 2 penumpang yang hingga kini dinyatakan hilang masih dalam pencarian oleh Basarnas Ternate, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, TNI Angkatan Laut, dan Polairut Maluku Utara. Ntar lagi nggak jalan, kasih bensin lagi sama kapal. Bensin pancing. Karbu, iya, pancingan di karbu itu kan. Serta lagi nggak itu. Langsung begitu lama-lama ada percikan api, nggak tahu dari karbu atau apa, itu kan saya juga nggak begitu memperhatikan. Dan pas api udah keluar, ada api di bawah mesin itu, langsung sama speed itu yang kecil ditutup pakai kain, bukannya padam malah membesar. Setelah pasca kejadian kemarin, hari ini mulai tadi pagi kita masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Memang masih simpang siur jumlah korban ini yang masih belum ditemukan, ada yang bilang 8 dan sebagainya. Namun kita fokus kepada 2 orang korban yang memang sudah dilaporkan belum ditemukan oleh keluarganya. Satu anak-anak umur 6 tahun dan satu masih udah dewasa, pegawai Bank BNI Syariah. Jadi kita fokus tadi. Tadi pagi juga kita bersama-sama dengan Basarnas, dengan TNI Angkatan Laut, dengan Polres, kita menyisir di sepanjang pesisir pantai karena memang lokasinya ini masih belum jauh dari pelabuhan. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menjenguk para penumpang yang selamat di RSUD Jailolo Halmahera Barat. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Beralih ke berita lainnya. Terbatasnya daya dukung perbankan dalam pembiayaan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlambatan ekonomi pada triwulan 3 tahun 2016 di Maluku. Masalah ini terungkap dalam seminar ekonomi syariah yang digelar IAIN Ambon dan Bank Indonesia Perwakilan Maluku. Melambatnya perekonomian domestik termasuk di daerah ini menjadi perhatian Bank Indonesia Perwakilan Maluku, kendati Bank Indonesia telah membuka ruang pelonggaran moneter sejak tahun 2015. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi masih melambat dan menurunnya suku bunga belakangan ini turut mempengaruhinya.
Masalah ini diuraikan Direktur Eksekutif Bank Indonesia R. Mirmansyah di kampus IAIN Ambon pada seminar ekonomi syariah dengan tema Membumikan Ekonomi Syariah di Maluku. Dalam gambaran konstelasi perekonomian global dan domestik saat ini, Mirmansyah berpendapat diperlukan alternatif pemikiran dan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks keuangan syariah, hal ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Apakah keuangan syariah bisa menjadi jawaban atas permasalahan tersebut? Sementara Rektor IAIN Ambon yang diwakili Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Keuangan, Dr. Basman menyatakan pihaknya menyambut baik seminar ekonomi syariah yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Maluku. Hal ini karena dapat mendukung proses transfer keilmuan kepada mahasiswa binaannya, terutama ekonomi syariah di bidang perbankan yang nantinya dapat dijadikan solusi terbaik mengeluarkan masyarakat dari jepitan ekonomi yang semakin mencekik. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina sebagai salah satu kontestan Pilkada Kota Ambon tahun 2017 mendatang terus melakukan konsolidasi untuk mensosialisasikan visi misi mereka. Kehadiran pasangan dengan jargon pantas ini di tengah-tengah masyarakat senantiasa disambut antusias. Calon Wali Kota Ambon Paulus Kastanya disambut antusias pendukungnya saat bertatap muka dengan warga Dusun Waimahu Latuhalat. Di hadapan warga Dusun Waimahu, Paulus Kastanya menyatakan dirinya maju sebagai calon wali kota karena ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat kepada seluruh warga Kota Ambon. Banyak yang akan dilakukan bila dirinya bersama Samlatu Konsina terpilih memimpin Kota Ambon. Di antaranya program pro rakyat yang telah dituangkan dalam visi misi pasangan pantas. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Ambon Japri Tahitu menjelaskan kunjungan yang dilakukan calon wali kota Ambon Paulus Kastanya ke Dusun Waimahu Latuhalat merupakan bagian konsolidasi internal PDI Perjuangan yang dilakukan melalui operasi Juang Amboina. Japri Tahitu menegaskan Dusun Waimahu Latuhalat termasuk dalam zona 2 di Semenanjung Nusa Niue yang akan dijadikan basis pemenangan pasangan pantas dalam operasi Juang Amboina. Sementara di Dusun Wayori, Desa Paso, pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina disambut pendukungnya dengan antusias. Dalam tatap muka yang berlangsung semarak ini, Paulus Kastanya memaparkan visi misi dirinya bersama Samlatu Konsina yang salah satunya adalah akan mengembangkan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Paulus Kastanya menyatakan pasangan pantas terus dan akan senantiasa mengunjungi masyarakat agar dapat mengetahui apa yang mereka butuhkan, sehingga bila terpilih memimpin Kota Ambon sudah mengetahui yang diinginkan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Samlatu Konsina menjabarkan tentang program pro rakyat yang akan dikedepankan, di antaranya kesehatan dan pendidikan yang berkualitas yang meliputi layanan prima puskesmas 24 jam serta penerapan kurikulum pendidikan orang basudara yang multikultur. Samlatu Konsina juga menyatakan akan senantiasa memperhatikan penataan pemukiman di mana masyarakat berdomisili termasuk yang ada di Dusun Wayori. Tatap muka pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina dengan jargon pantas di Dusun Wayori, Desa Paso diprakarsai DPD Partai Gerindra Kota Ambon yang merupakan upaya memenangkan Paulus Kastanya Samlatu Konsina dalam Pilkada Kota Ambon mendatang. Memenangkan pantas ke depan adalah komitmen di mana ini adalah harga diri Partai Gerindra, dan ketemu di sini seluruh kader simpatisan dari Partai Gerindra sudah jelas turun lapangan sama-sama mensosialisasikan untuk memenangkan pasangan Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina. Boy Nahrum Unga melaporkan. Bakal calon wakil wali kota Ambon Syarif Hatler menemui kader dan simpatisan Paperisa Baru di Perumnas Waiheru.
Syarif Hadler mengaku 70% suara yang diraih di Waiheru menjadi angka kemenangan Paparisa. Kehadiran bakal calon Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler di Perumnas Waiheru disambut dengan yel-yel tabea atau tarus benahi Ambon oleh kader maupun simpatisan pendukung pasangan Paparisa. Kehadiran bakal calon Wakil Wali Kota yang mendampingi Richard Wonapesi pada Pilkada 2017 untuk bersilaturahim dengan kader maupun simpatisan menyampaikan sejumlah program Paparisa. Syarif Hadler menyatakan jika 70% suara yang diraih di Waiheru akan menjadi angka yang menggembirakan untuk memenangkan pemilihan Wali Kota Ambon 2017. Menurut Syarif, tim konsultan Paparisa secara resmi akan mempublikasi hasil polling suara berdasarkan survei di masyarakat terkait tingkat keterpilihan terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Pasangan Paparisa baru menurutnya teratas dalam presentasi pengumpulan suara berdasarkan survei tersebut. Kita menang 70% saja. Saya kira insya Allah itu menjadi bagian yang representatif untuk menyatakan bahwa kita akan memenangkan pilkada ini pada 2017 yang akan datang. Polling sementara memang kita masih di atas, ya. Polling sementara kita masih ada di atas. Saya tidak bisa menyampaikan persentasinya secara pasti, tetapi paling lambat dalam minggu depan tim konsultan kita, tim survei kita akan mempublis ini di media massa supaya dia resmi, ya, jangan saya, ya, supaya dia resmi. Pada kesempatan silaturahim ini dilakukan dialog antar para kader, simpatisan dan pendukung bersama bakal calon Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler. Kader dan pendukung pasangan Paparisa baru menyampaikan berbagai keinginan mereka untuk ditindaklanjuti jika pasangan Paparisa menang dalam pilkada nanti. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Maluku terus memantapkan konsolidasi menuju pemilihan kepala daerah yang berlangsung 2017 mendatang. Ketua AMPG Provinsi Maluku Subhan Patimahu mengatakan, kemenangan Partai Golkar dalam pilkada di Maluku menjadi target dan komitmen Angkatan Muda Partai Golkar. Partai Golkar Provinsi Maluku menargetkan memenangkan pemilihan kepala daerah di 5 kabupaten kota pada tahun 2017 mendatang. Kemenangan itu tidak terlepas dari peranan Angkatan Muda Partai Golkar. Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku, Roland Tahapari, mengatakan konsolidasi partai dengan melibatkan anggota muda terus dilakukan. Hal itu penting dalam meraih kemenangan dalam pemilu kada di Maluku. Tahapari menyatakan AMPG merupakan organisasi sayap yang memiliki militansi yang sangat dalam mengawal proses pemilu kada yang jujur dan demokratis. Tahapari berharap melalui Jambore Nasional Bela Negara dan Diklat Siaga Karya Angkatan Muda Partai Golkar mampu jadikan motivasi dalam mendukung dan mengawal pasangan kepala daerah yang diusung Partai Golkar. Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Maluku Subhan Patimahu mengatakan Jambore Nasional AMPG dan Diklat Siaga Karya merupakan kaderisasi Partai Golkar dalam mengawal proses pemilu kada di Maluku dan Indonesia secara nasional. Patimahu menegaskan keputusan Partai Golkar dalam pemilu kada harus didukung dan dikawal. Hal itu merupakan perintah partai yang tersirat dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai. Patimahu berharap Angkatan Muda Partai Golkar harus solid dan bersatu untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh partai beringin tersebut. Panile Tahid melaporkan. Kendati berada di wilayah terdepan NKRI dan dalam kondisi yang sangat terbatas, tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya terus berusaha melaksanakan 10 program pokok PKK untuk kesejahteraan rakyat. Satu di antara 10 program PKK itu telah memberikan kontribusi yang baik, khususnya pemberdayaan perempuan dan anak di Bumi Kalwedo. Hal itu mengemuka di saat tim penggerak PKK Provinsi Maluku melakukan tatap muka dengan tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya dan masyarakat Welwaru di Desa Welwaru, Kecamatan Moa, Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Nyonya Reti Asagaf bersama pengurus PKK Provinsi Maluku di Desa Welwaru disambut dengan kapata adat masyarakat setempat dan tari Seka Yorwoi yang dibawakan oleh para lansia Desa Welwaru. Tarian ini menggambarkan masyarakat Welwaru dengan kerendahan hati menyambut kedatangan tim penggerak PKK Provinsi Maluku yang telah menempuh perjalanan panjang hingga tiba di bumi Kalwedo, Maluku Barat Daya. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten MBD, Reli Noah, mengatakan anggota PKK di Kabupaten Maluku Barat Daya berjumlah 17.802 dan Dasawisma 756 yang tersebar di 17 kecamatan, 117 desa dan 45 dusun. Kendati berada di wilayah terdepan NKRI dan dalam kondisi yang sangat terbatas, Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya terus berusaha melaksanakan 10 program pokok PKK untuk kesejahteraan rakyat. Satu di antara 10 program PKK itu telah memberikan kontribusi yang baik, khususnya pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah itu. Pemberdayaan PKK di Kabupaten MBD dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten sampai kecamatan, desa, dan dusun. Terlebih khusus untuk perempuan dan anak, usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K melalui pemanfaatan pekarangan sebagai apotek hidup dan dapur keluarga. Memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang perilaku hidup sehat sekaligus penampingan bagi ibu-ibu untuk mengelola pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga dan juga untuk peningkatan pendapatan keluarga. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Nyonya Reti Asagaf mengatakan kecamatan dan desa merupakan garda terdepan pemerintahan dalam membina dan melayani masyarakat sampai ke akar rumput. Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah. Tim Penggerak PKK dan Dasawisma maupun kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat lainnya menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah. Olehnya itu, Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku berkesempatan bertatap muka dengan Tim Penggerak PKK MBD selain sebagai wujud pelaksanaan program PKK, juga melihat langsung hasil penerapan fungsi dan tugas dari PKK di daerah itu. Dirinya berharap Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai motor penggerak keluarga selalu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk meningkatkan potensi dan sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalwedo, Maluku Barat Daya. Dari Maluku Barat Daya, Devi bin Umar melaporkan. Sanggar Seni dan Budaya Amalesi Onai menampilkan berbagai tarian tradisional negeri Tihulale Kailolo. Tarian tradisional yang ditampilkan mempererat ikatan gandong kedua negeri Tihulale Kailolo sebagai cermin hidup orang Basudara di Maluku. Staf ahli Gubernur Maluku bidang pemerintahan Prona Kudubun menyatakan pemerintah daerah mendukung pagelaran seni yang dilakukan Sanggar Seni dan Budaya Amalesi Onai. Pagelaran seni dan budaya seperti ini perlu dilakukan sebagai upaya melestarikan kebudayaan yang ada di Maluku. Selain itu, melalui pagelaran seni dan budaya negeri Tihulale Kailolo akan mempererat hubungan negeri bersaudara. Kudubun berharap kegiatan sanggar ini masuk dalam agenda tetap Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Menurut Raja Tihulale Elia Salawani, melalui kegiatan ini anak cucu kedua negeri saling kenal mengenal sehingga akan tercipta persatuan dan kesatuan yang indah. Dengannya akan menghindarkan mereka dari hal-hal yang memutuskan hubungan persaudaraan antar negeri Tihulale dan Kailolo. Raja Kailolo Ismail Marasabesi mengatakan generasi muda kedua negeri gandong tersebut harus menjaga tradisi yang ada.
Hal ini penting untuk membentengi diri mereka dari berbagai dampak negatif kemajuan zaman yang saat ini telah masuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Marsabisi minta generasi muda kedua negeri ini tingkatkan potensi diri dalam berbagai bidang agar tidak tertinggal dengan sumber daya manusia dari daerah lain. Pagelaran seni dan budaya di Gedung Serbaguna PGSD Unpati ini merupakan yang pertama kali sejak Sanggar Seni dan Budaya Amalesi Onai berdiri tahun 2006. Menurut Ketua Sanggar Amalesi Onai, Hein Tualana, pagelaran seni ini berkonsep kearifan lokal sebagaimana tema yang diangkat. Tema yang diangkat dalam pagelaran ini yakni mempererat ikatan gandong Tihulale dan Kailolo sebagai cermin hidup orang Basudara di Maluku. Harapannya, undangan dan pendukung acara dari negeri Tihulale dan Kailolo dapat memaknai tema pagelaran ini. Kegiatan ini untuk mencerminkan ikatan gandong antara negeri Tihulale dan Kailolo supaya ikatan gandong ini tidak putus, tetapi dengan kegiatan ini bahwa kegiatan ini dapat menciptakan suasana yang baik, dapat menciptakan hubungan adik dan kakak gandong antara Tihulale dan Kailolo itu terus dan sampai kapanpun selama dunia ini masih berada. Berbagai tarian tradisional dari negeri Tihulale dan Kailolo maupun puisi hasil karya generasi muda kedua negeri tersebut ditampilkan dalam pagelaran seni ini. Pengelola Sanggar Amalesi Onai berharap pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata maupun Balai Pelestarian Nilai Sejarah terus mendukung mereka dalam berbagai pagelaran seni. Hamjatumia melaporkan. Sayur yang dijual di pasar banyak mengandung zat kimia dari pupuk anorganik yang digunakan petani. Penyuluh Pertanian Fakultas Pertanian Unpati menyebutkan penggunaan pupuk anorganik yang mengandung pestisida mengancam kesehatan konsumen. Dusun Tainu Desa Rumah 3 menjadi perhatian panitia Dies Natalis ke-53 Fakultas Pertanian Unpati Ambon dikarenakan warga Tainu mayoritas berprofesi sebagai petani sayur yang hasil mereka dipasok ke sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon. Panitia Dies Natalis memberikan penyuluhan pertanian organik kepada petani sayur Dusun Tainu Sabtu pagi. Ketua Panitia Dies Natalis Liketan mengatakan banyak sayur mayur yang dijual di pasar mengandung pestisida yang digunakan petani untuk membunuh hama. Selain itu, zat kimia dari pupuk anorganik yang digunakan petani untuk menyuburkan tanaman mereka. Menurut Liketan, zat kimia pestisida mengancam kesehatan konsumen. Untuk itu, petani sayur perlu mendapatkan penyuluhan pertanian organik. Pertanian organik yang disampaikan dalam penyuluhan ini bermanfaat bagi kesehatan konsumen dan kesuburan tanah. Pertanian organik itu sekarang ini sudah harus dikenal oleh semua petani sehingga bisa menjamin produk sayur yang dihasilkan itu bebas dari bahan kimia yang sehat untuk manusia dan juga lingkungan yang tidak menggunakan pestisida. Dan juga nanti juga merusak lingkungan dan juga kehidupan manusia. Dan kami harapkan lewat penyuluhan ini mungkin kita secara perlahan bisa mendampingi masyarakat untuk mengarahkan masyarakat ke pola pertanian organik yang mungkin bisa menjamin kehidupan mereka bukan saja secara petani yang baik tapi juga untuk kehidupan yang lebih baik. Pemerintah Dusun Tainu menyatakan penyuluhan pertanian organik ini sangat bermanfaat bagi petani setempat. Dikarenakan melalui penyuluhan seperti ini akan menambah pengetahuan petani tentang penggunaan pupuk yang menunjang kesehatan masyarakat dan lingkungan. Harapannya penyuluhan seperti ini dapat berkelanjutan. Hal itu penting agar petani yang belum mengikuti penyuluhan juga mendapatkan kesempatan yang sama. Penyuluhan ini dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis ke-53 Fakultas Pertanian Unpati Ambon. Penyuluhan ini mengusung tema Selamatkan Pertanian untuk Masa Depan dengan subtema Satukan Tekad Menuju Revitalisasi Pertanian Berkelanjutan Berbasis Kepulauan. Dalam penyuluhan ini petani mendapatkan materi tentang budidaya sayuran organik, pelestarian hutan, budidaya ayam buras, dan pembuatan pupuk kompos. Usai penyuluhan, penyuluh Fakultas Pertanian Unpati langsung mempraktekkan kepada petani cara pembuatan pupuk kompos yang baik. Hamjatumia melaporkan. Majelis Taklim Al-Fikrah Lorong Silare Air Kuning semalam memperingati Tahun Baru Islam 1438 Hijriah.
Peringatan Tahun Baru Islam itu diwarnai dengan lantunan zikir dan salawat Nabi. Kepala KUA Kecamatan Sirimau Sarifuddin Tuni meminta Majelis Taklim Al-Fikrah meningkatkan kebersamaan dan persatuan dalam meraih ketakwaan. Peringatan Tahun Baru Islam 1438 Hijriah oleh Majelis Taklim Al-Fikrah Lorong Silale Air Kuning berlangsung hikmat semalam. Lantunan zikir dan salawat Nabi mewarnai jalannya peringatan Tahun Baru Islam di Kompleks Perumahan Guru Air Kuning, Desa Batu Merah. Ketua Panitia Suratna Edi mengatakan peringatan Tahun Baru Islam dimaksudkan untuk menyatukan umat Islam di kawasan Lorong Silale Air Kuning. Selain itu melakukan pembinaan kepada generasi muda Islam agar memaknai peringatan 1 Muharram sebagai momentum introspeksi diri menuju peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan 1 Muharram 1438 Hijriah diwarnai dengan pelantikan kepengurusan Majelis Taklim periode 2016-2021. Pelantikan itu dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Kepala Urusan Agama Kecamatan Sirimau Sarifuddin Tuni mengatakan momentum Tahun Baru Islam dapat dijadikan perekat dalam meningkatkan persatuan dan kebersamaan dalam mewujudkan masyarakat Lorong Silale aman dan tentram. Dikatakan 1 Muharram pada hakikatnya mengenang kembali peristiwa yang dialami Rasulullah selama hijrah. Karenanya Tuni mengajak Majelis Taklim Al-Fikrah Lorong Silale untuk terus membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengannya tercipta majelis taklim yang berkualitas di dalam iman. Ketua Majelis Taklim Al-Fikrah Lorong Silale Air Kuning, Rosmini Rumalesi mengatakan pembacaan dan pengamalan Al-Quran akan dijadikan pedoman dalam menciptakan majelis taklim yang berkualitas di dalam iman. Rumalesi berharap momentum peringatan Tahun Baru Islam mampu dijadikan perekat dalam membangun kebersamaan dan persatuan menuju majelis taklim yang berkualitas. Ustadz Hatta Ingratubun mengatakan majelis taklim untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hal itu penting untuk menjadi pondasi bagi pembangunan moral, utamanya di kawasan Lorong Silale Air Kuning. Ingratubun berharap peringatan Tahun Baru Islam sebagai wahana dalam memperkuat tali silaturahmi antar sesama. Fani Letahid melaporkan. Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau pada tahun 2016 mengembangkan 8 program pendidikan nasional. Ke-8 program pendidikan nasional itu nantinya akan mendukung proses penguatan belajar di tingkat sekolah dasar. Ketua Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau Abu Bakar Watimena mengatakan, pada tahun 2016, Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau akan menerapkan 8 bidang program kerja dari 4 program kerja yang telah diterapkan sebelumnya. Program kerja itu sesuai dengan 8 standar program nasional. Keempat program kerja yang telah diterapkan sebelumnya meliputi bidang kurikulum dan pengembangan profesi, bidang keagamaan dan sosial, bidang olahraga, seni dan pramuka, dan usaha dana. Selain penerapan program kerja pengembangan pendidikan Kecamatan Sirimau, juga memasukkan program kerja 4 tahun ke 8 tahun sampai dengan tahun 2020. Ketua Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau Abu Bakar Watimena mengatakan, penguatan program pengembangan pendidikan Kecamatan Sirimau selain untuk mengevaluasi berbagai program kerja dan menetapkan program kerja berikutnya, juga kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang membina kebersamaan dalam menyatukan satu misi untuk pengembangan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Kegiatan ini diharapkan kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah kembali ke sekolah untuk menerapkan apa yang telah kita laksanakan ini, sehingga kita membagi program yang tetap berada dalam muatan 8 standar nasional tadi. Mana yang harus dilaksanakan di sekolah dan mana yang harus dilaksanakan di gugus, dan mana lagi yang akan dilaksanakan di forum, dan seterusnya sampai ke dinas pendidikan, dalam hari ini program dari pengawas pendidikan Kota Ambon khususnya yang ada di sekolah dasar. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon J. Manuputi mengatakan, rapat kerja pertama Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau ini diharapkan dapat melahirkan rancangan program yang tepat guna dan dapat membawa perubahan bagi mutu pendidikan di Kota Ambon. Ditandaskan, Kecamatan Sirimau merupakan barometer untuk pengembangan pendidikan yang berkualitas di Kota Ambon. Karenanya output dari kegiatan ini harus benar-benar dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala sekolah dasar yang ada di lingkup Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Abu Sabawa, Junaidi Asril melaporkan.